Halo, selamat pagi anak-anakku semua, kelas 81 dan kelas 82. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Erik Iskandar Tambun pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk kepada bab yang ketiga, yakni mengenai teks eksplanasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada materi pembelajaran kita. Nah, yang akan menjadi kontrak kerja yang akan kita pelajari yakni mengenai fenomena alam atau berbicara mengenai fenomena yang ada pada teks eksplanasi. Yang pertama yang kita pelajari, apa itu eksplanasi, yakni apa teks eksplanasi, apa ciri-cirinya. Yang kedua, informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, ikhtisar isi teks eksplanasi. Yang keempat, menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan yang terakhir, menyusun teks eksplanasi. Mari kita lihat apa sebenarnya teks eksplanasi itu. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain sebagainya bisa terjadi. Berarti kita di sini mencari proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Boleh peristiwa alam, boleh peristiwa sosial, boleh peristiwa budaya, dan sebagainya. Peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita pasti memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Maka itu pembelajaran ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk diamati atau dirasakan saja, tetapi harus digunakan sebagai pembelajaran. Ketika misalnya kita melihat di sekitar kita ada kejadian banjir, mari kita jadikan itu pembelajaran. Mari kita cari tahu mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Karena itu adalah peristiwa alam atau fenomena alam. Nah, di sini dikatakan bahwa hal itu atau hal tersebut untuk mengetahui mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Maka tujuan kita mempelajari teks eksplanasi ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa itu. Ya, tujuannya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi tujuan kita mempelajari teks eksplanasi ini adalah untuk mencari tahu proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Itu yang akan kita pelajari, ya. Jadi yang akan kita pelajari pada teks eksplanasi ini adalah mengenai fenomena. Boleh fenomena alam, boleh fenomena sosial. Apa fenomena alam? Contohnya gerhana matahari. Ini adalah bagian dari teks eksplanasi. Dikatakan fenomena karena kejadiannya itu bukan hal yang biasa, kejadian yang langka, kejadian yang jarang terjadi. Itulah fenomena. Itulah yang akan kita bahas pada teks eksplanasi. Ya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama pasti memuat informasi berdasarkan fakta. Dia tidak boleh informasinya itu mengada-ada. Dia tidak boleh informasinya itu ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, tetapi harus berdasarkan kenyataan. Ciri-ciri yang kedua, berisi informasi yang sifatnya keilmuan. Berarti dia harus didukung oleh ilmu-ilmu yang jelas, ya, didasari oleh logika, didasari oleh ilmu yang mendukung informasi itu. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Jadi eksplanasi itu memiliki karakteristik juga, ya, memiliki ciri-ciri. Berarti kita harus bisa menjelaskan proses terjadinya fenomena itu secara jelas, baik dari segi keilmuannya dan dari kenyataan yang kita peroleh dari suatu peristiwa. Nah,
Pembahasan dalam teks eksplanasi itu menggunakan konteks ilmiah, yakni boleh melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut bisa berupa fakta-fakta empiris, statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi atau hubungan antar aspek dan antar peristiwa. Jadi karakteristik teks eksplanasi yang akan membedakan dengan teks lainnya, yang pertama dia kan tadi dikatakan harus ilmiah. Berarti fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yakni bisa dari fakta, teori, penelitian, itu semua bisa dibuktikan. Itulah dikatakan ilmiah, ya. Yang kedua logis, berarti fenomena itu bisa diterima akal sehat kita secara logis dan teoritis, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian objektif, berarti setiap pernyataan atau argumen itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dijelaskan berdasarkan teori yang ada, bisa dijadikan menjadi satu acuan yang valid, acuan yang jelas, ya. Nah, kemudian teks eksplanasi itu bukan sama, ya, tidak sama seperti teks eksposisi. Kenapa Bapak jelaskan? Karena jangan sampai nanti anak-anak kami merasa oh ini ada kesamaan. Nah, kalau teks eksplanasi kan bukan bertujuan mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Jadi ketika kita memaparkan suatu fenomena, memang kita memiliki pondasi, yakni punya teori, punya ilmu yang membahas tentang teks eksplanasi itu. Jadi kalau kita berbicara tentang terbentuknya pelangi, kita harus tahu pelangi itu apa yang membuat pelangi itu bisa terbentuk. Kita harus tahu teorinya, sehingga kita bisa menuliskan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu juga bukan sama dengan teks prosedur, karena ada proses di dalamnya. Nah, kalau teks eksplanasi kan menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Dia tidak bisa dilakukan sekarang atau besok diulang. Dia biasanya langka kejadiannya. Sementara kan kalau dalam teks prosedur kan langkah-langkah, memang ada proses, tetapi bisa dilakukan hari ini, boleh dilakukan besok. Nah, kalau dalam teks eksplanasi, dia tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang singkat atau dalam jangka waktu yang berdekatan. Nah, itulah perbedaannya. Nah, jangan nanti karena ada proses di sana anak-anak kami mengira bahwa teks eksplanasi sama dengan teks prosedur. Itu jauh berbeda. Nah, itu mengenai teks eksplanasi. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak jelaskan bisa dipahami, bisa dicerna. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakan langsung kepada Bapak melalui Japri. Nah, silakan salin kecatatannya agar anak-anak kami bisa mengulang-ulang pembelajarannya. Sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Salam sehat, selamat siang.